Kalau kita mau menjawab suatu atau mau mengerjakan satu soal uji kompetensi, eh, kita lihat dulu lead in-nya ya. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Karena dengan tahu pertanyaannya kita langsung fokus ketika kita membaca soal. Tapi kalau kita membaca soal dulu, baru lihat pertanyaannya, nanti pasti ke atas lagi, balik lagi apa gitu ya. Jadi baca dulu pertanyaannya. Seperti ini ya. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? Berarti yang dicari kan diagnosa keperawatan. Saya akan mencari data fokus yang menunjukkan adanya suatu masalah pada ibu ini. Gitu ya. Jadi diagnosa keperawatannya apa? Ada seorang ibu berusia 35 tahun. Hamil yang keempat, pernah melahirkan aterem 3 kali dan tidak pernah abortus. Sekaligus saya saya ajari cara membaca kode-kode ini ya. Jadi ini hamil yang keempat, persalinan aterem 3 kali dan tidak pernah abortus. A-nya 0. Sekarang hamil 38 minggu. Datang ke puskesmas jam 17 dengan keluhan perdarahan banyak per vaginam. Bentar. Ada perdarahan banyak per vaginam ya. Jadi ini keluhannya. Subjektifnya ini berarti sekarang hasil pemeriksaannya kita harus mencari data yang mendukung dari adanya perdarahan. Klien mengatakan mules setiap terasa 1 kali setiap 10 menit selama 10 detik. Jadi ini sudah ada tanda-tanda persalinan, sudah teratur, tetapi belum adekuat ya, karena hanya 10 detik. Dan setiap 10 menit baru sekali. Tidak teratur dan janinnya tidak aktif. Tidak aktif karena adanya kontraksi ya. Kontraksi itu membuat janin menjadi tidak aktif. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 90/60. Ini termasuk rendah ya. Nadinya sudah meningkat menjadi 140 kali per menit. RR-nya dalam batas normal. Kemudian Saya pucat. mengundang ibu-ibu. Ini adalah data fokus lain yang kita lihat. Jadi CRT-nya lebih dari 3 detik, artinya ini ada masalah ya. Karena CRT itu harusnya kurang dari 2 detik ya. Apalagi ini sudah lebih dari 3 detik. TFU normal 35 cm, DJJ sedikit rendah dibandingkan normalnya ya. Jadi normal itu 120 sampai 160. Ternyata ini 110, tetapi belum termasuk gawat janinnya. Dan tidak jelas, tapi terdengar ya, 110 kali per menit. Pada vagina ternyata benar, tampak darah segar, darah merah segar dan banyak. Kemungkinan ibu ini plasenta previa, tapi kita belum tahu ya, kalau perdarahan merah segar dan banyak itu biasanya plasenta previa, tapi harus dibuktikan dengan pemeriksaan yang lain. Diagnosa keperawatannya apa kalau lihat data seperti ini? Nyeri berhubungan dengan proses persalinan? Enggak. Tidak ada keluhan nyeri. Belum ada keluhan nyeri karena memang kontraksinya belum adekuat. Cemas berhubungan dengan adanya perdarahan provaginam. Data yang menyatakan ibu itu cemas tidak ada. Keluhan subjektifnya tidak ada. Data yang objektif kita lihat tanda-tanda adanya cemas pada ibu juga enggak kita dapatkan. Ya, jadi ini bukan. Nyeri berhubungan dengan adanya perdarahan pervaginam. Enggak juga, karena ternyata perdarahannya tidak nyeri. Kalau perdarahannya tidak nyeri, seringkali karena plasenta previa. Trauma janin atau distres janin berhubungan dengan adanya perdarahan. Kalau distres, memang janin tidak aktif ya. Tapi karena ini memang sudah trimester ketiga dan kepala janin mestinya sudah masuk ke dalam PAP di kehamilan 38 minggu. Jadi membuat janin itu memang tidak aktif. Tapi bukan berarti dia distres. DJJ-nya masih di dalam batas sedikit di bawah batas normal, tetapi tidak menunjukkan bahwa janin ini distres. Sehingga kalau kita ngambil trauma janin dalam bentuk distres janin, ini belum terjadi kayaknya ya. Kalau risiko, oke.
Gangguan perfusi perifer. Tinggal satu jawabannya. Kayaknya memang ini yang benar ya. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan pembahasan. Karena apa? CRT-nya ini lebih dari 3 detik. CRT lebih dari 3 detik itu artinya perfusi jaringan ibu ini sudah nggak bagus. Karena yang bagus harusnya kurang dari 2 detik. Mukanya pucat. Terus ada perdarahan yang darahnya warnanya merah segar dan banyak. Jadi sangat mendukung. Ini data mayor malahan ya. Kalau sudah CRT lebih dari 3 detik ini adalah data mayor gangguan perfusi jaringan. Nah, penyebabnya karena perdarahan pervaginal. Nah, betul ternyata ya. Jadi itu sudah saya bahas satu-satu. Oke, sudah Mas. Oke, siap. Terima kasih Bu Dokter. Jawabannya ternyata yang malah yang betul ya. Dan ini yang Banyak ya. jawab yang Oh, ini dikit Bu, yang banyak oh itu ya, yang D. ya tapi sudah banyak ya. Kalau misalnya pertanyaannya tadi, kalau misalnya pertanyaannya bunyinya itu apakah diagnosa keperawatan pada janin? Nah, itu kita langsung mengambil diagnosa keperawatan trauma janin. Walaupun datanya ke arah ibu. Ya, kalau ada pertanyaannya di sini ada bunyinya janin, diagnosa keperawatan pada janin gitu ya. Misalnya ini yang ditanyakan janin ya, kita jawabnya benar yang D ya, tapi karena yang ditanya bukan janin dan datanya lebih mengarah ke berarti jawabannya E.